Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kali ini mahasiswa saya aktif-aktif semua ya, semangat-semangat ya. Oke. Nah, kali ini saya akan menjelaskan untuk keterlanjutan minggu lalu. Materi kita adalah terkait unsur-unsur komunikasi. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu unsur-unsur komunikasi. Dan sebelum kita mencapai unsur-unsur komunikasi, saya akan menjelaskan apa itu pengertian ilmu komunikasi. Nah, terlihat di sana, coba perhatikan PPT kita, ada pengertian ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi ini menurut ahli ya adalah bapak komunikasi, yaitu Onong Ucana Effendi, yang menyatakan komunikasi adalah tindakan menyampaikan pesan atau data sebagai penjelasan kepada orang lain. Nah, di sini dapat kita artikan ya, berkomunikasi adalah niatnya untuk menyampaikan pesan. Nah, ketika saya menyampaikan pesan kepada mahasiswa, artinya saya berkomunikasi. Nah, apa yang membuktikan komunikasi itu berlanjut? Nanti ada kita ketahui ada unsur-unsur komunikasi di dalamnya. Kita lanjut ya. Nah, inilah bagian dari unsur-unsur komunikasi tersebut. Yang pertama adalah komunikator. Dalam komunikator ini adalah ya, kalau bahasa awamnya itu adalah orang yang menyampaikan informasi. Nah, apa itu informasi? Informasi itu adalah pesan. Pesan itu akan sampai ketika ada komunikator. Lah, bagaimana caranya komunikasi itu sampai? Ya, ketika saya berkomunikasi dengan tembok, apakah itu dikatakan komunikasi? Tidak. Kenapa? Ya. Nah, di sini kita akan lihat ada feedback. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara detail itu apa itu komunikator. Ya. Nah, dari komunikasi ada unsurnya. Yang pertama adalah komunikator. Nah, di komunikator ini ya, orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Seperti contohnya ya, saya berkomunikasi dengan Siti. Ya, saya berkomunikasi dengan Siti, artinya saya menyampaikan pesan di sini. Lah, rangkaian-rangkaian unsur komunikasi ini ya, ada saling ketergantungan antara si A, B, dan C. Apa buktinya? Saya bilang tadi, saya berkomunikasi dengan tembok, artinya saya bukan berkomunikasi. Malah orang lihat, saya berkomunikasi dengan tembok, ih, ibu itu gila, ya kan? Tapi, ya, kalau ada orang yang mendengar komunikasi kita, artinya itu adalah komunikan. Nah, di komunikan ini, ya, itulah orang yang menerima pesan, ya benar. Lalu kita sebelum kepada komunikan, kita kembali kepada pesan. Saya bilang tadi, komunikasi itu adalah proses penyampaian pesan kepada komunikan. Iya, good. Ya. Apa yang disampaikan? Ketika saya ingin berkomunikasi kepada komunikan, ada yang ingin saya sampaikan. Artinya di sana saya ingin menyampaikan pesan kepada komunikan. Artinya di sana saya sebagai komunikator. Ya, paham ya? Lalu ya, contohnya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dikatakan komunikasi. Contoh, Siti, tolong ambilkan saya pulpen. Coba kamu Siti maju ke depan. Ya. Iya, terima kasih, kembali ke tempat. Nah, di sini ada unsur komunikasi. Kenapa? Ya, dari teori, dari sudut pandang teori, Siti sudah paham apa yang dimaksud dengan komunikasi. Pesannya sampai. Arti pesannya sampai, Siti memahami, Siti melanjutkan aktivitas apa yang saya sampaikan. Nah, ini yang dikatakan proses komunikasi. Ya. Lah, di sana kita lihat di sini.
ya. Bolehlah kita keloncat ke sini ya. Kalau kita lihat ya, komunikasi ini berhasil nggak? Berhasil ya. Apa bukti keberhasilannya? Ada feedbacknya. Good job ya. Artinya komunikasi akan berhasil ketika komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan, ya. Komunikannya paham. Nah, di sana adalah proses komunikasi itu berlangsung. Ya, artinya komunikasi berhasil. Apa bukti keberhasilan fisiknya? Ya, ini tadi feedback. Feedback ini adalah ya, tahu feedback? Timbal balik. Kalau dalam bahasa ilmiahnya ada aksi, ada reaksi. Apa aksi saya? Saya bilang, Siti tolong ambilkan pulpen ini. Lalu Siti bereaksi. Reaksinya apa? Pesan yang saya sampaikan dikelola oleh otak, ya, lalu dilakukan dengan anggota tubuh, fisik, badan. Nah, itulah bagian dari unsur-unsur komunikasi. Lalu di unsur-unsur komunikasi ini terlihat gambaran saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti saya contohkan tadi, kalau saya berkomunikasi dengan tembok, artinya komunikasi saya tidak sampai. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Siapa namanya? Sebut nama, silakan berdiri. Ibu bertanya, Bu, nama saya Mustawa'ah. Saya ingin bertanya, bagaimana kita dapat mengetahui keberhasilan komunikasi tersebut? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nah, di sini Ananda mempertanyakan bagaimana keberhasilan, ya, bagaimana komunikasi itu berhasil. Sudah saya jelaskan tadi, ya, komunikasi itu berhasil ada feedback, ada aksi, ada reaksi. Kalau sudah ada aksi pasti ada reaksi, macam larutan kimia nih, ya. Kita masukkan minyak ke dalam api. Api tadi sebenarnya dia itu enggak hanya sekedar teman menerangi ya. Ketika saya kasih bensin akan menimbulkan reaksi, apinya semakin bergejolak. Kembali lagi kepada komunikasi tadi, ketika saya menyampaikan pesan, ya, diterima oleh komunikan, lalu komunikan paham dengan ya apa yang saya sampaikan, itu artinya feedback. Lah, ketika sudah ada feedback, artinya komunikasinya berhasil. Ya, saya pikir saya sampai di sini paham ya. Nah, oke, alhamdulillah. Ternyata mahasiswa saya pintar-pintar semua. Saya pikir untuk pertemuan pada pagi hari ini ya sampai di sini. Saya pikir untuk pertanyaan satu saja ya, karena sudah paham semua. Sebelum saya menutup, saya akan mengkasih kata-kata motivasi ya. Kepintaran apapun kita, pintar sebagaimanapun kita, kalau kita tidak berkomunikasi, ya, orang lain tidak akan tahu saya bukan Tuhan ya. Jadi sistem penilaian dalam perkuliahan itu ketika mahasiswanya memahami, bisa paham, bisa menyampaikan kembali apa yang dosennya sampaikan, itu artinya ya ada feedback di sana. Nah, kita mau berhasil, kita pintar, tapi kita sepele terhadap pendidikan tadi, sama saja nol. Saya pikir orang yang biasa akan menjadi luar biasa, tetapi orang yang luar biasa akan bisa menjadi nol kalau tidak berkomunikasi, karena komunikasi adalah faktor utama dalam kehidupan kita. Oke ya, marilah sama-sama kita tutup perkuliahan kita ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamar kutana. Jangan berani ya. Mati aku bilang. Mati Nah, penggunaan bahasa yang tidak dipahami sehingga komunikan tidak memahami isi pesan dan dapat menyebabkan kesalahan persepsi merupakan ciri-ciri komunikasi tidak efektif. Nah, tadi.
bisa bertanya alamat rumah. Iya, bisa. Ini rumahnya ini. Nggak tahu. Oh, terus nanti saya telepon di perempatan belok kanan. Oh, yang perempatan itu. Kanan. Iya, iya. Pas di depannya bos di rumahnya. Oh, yang penjual ayam itu. Iya. Oh, iya. Makasih banyak Kak Di.